Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar tentang gerak harmonik sederhana, di mana ketika gerak harmonik sederhana itu diaplikasikan, kita perhatikan di sini adalah melalui sebuah bandul. Ya, ini kita gambarkan sebuah bandul yang digerakkan dari posisi keadaan setimbang, katakanlah posisi A, kemudian digerakkan, ya, sehingga bola tersebut berada pada posisi B, ya, katakan ini posisi B, swing ya. Kemudian bergerak lagi dari B menuju ke A, lalu melalui A, kemudian ke C, ya, seperti ini kira-kira. Kemudian ke C. Nah, seperti inilah ya kira-kira. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah simpangan ya. Simpangan itu adalah jarak antara posisi kesetimbangan A, kalau saya gambar garis kesetimbangannya seperti ini, sampai ke titik di bagian C misalnya. Ini titik kesetimbangan C, maka yang dikatakan simpangan itu adalah Y, yaitu jarak dari A ke C, ya. Atau sama juga dari A ke D jika diambil titik atau garis keseimbangannya. Sehingga persamaan simpangan untuk gerak harmonik sederhana itu adalah Y sama dengan A sin theta. Ya, ini theta ya, sudut simpangannya. Nah, jadi ini adalah penjabaran, bisa dijabarkan lagi menjadi A sin omega T. Ya, ini adalah persamaan simpangan pada gerak harmonik sederhana. Nah, sehingga dikatakan Y itu adalah simpangan. Bagaimana jika A di sini adalah simpangan maksimum? Syaratnya adalah jika simpangan maksimum, maka sinus omega T adalah sama dengan 1, ya. Jadi jika A atau amplitudo itu sama dengan Y, ini syaratnya adalah apabila sinus omega T itu sama dengan 1, sehingga sinus theta sama dengan 1, maka theta adalah sinus 90 derajat, atau theta sama dengan 90 derajat untuk menghasilkan adanya simpangan maksimum. Baik. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah, saya buat ke atas, adalah persamaan fase. Ya, fase. Maka fase di sini disingkat dengan persamaan psi. Ini kita baca psi. Maka fase itu adalah theta per 2V. Ya, theta atau sudut simpangan dibagi dengan 2V, di mana theta di sini adalah theta sama dengan omega T. Omega T dibagi dengan 2V, atau sama dengan omega adalah 2VF dikali T dibagi dengan 2V. Ini bisa dicoret, hasilnya adalah F dikali T. Maka psi atau fase itu adalah frekuensi dikali T. Atau boleh juga menjadi F itu adalah 1 per T dikali dengan T, maka hasilnya adalah T per T. Ya, atau psi sama dengan T per T. Nah, ini adalah persamaan untuk fase. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan, ya, kecepatan gerak harmonik. Jadi bandul tadi itu bergerak dengan kecepatan, ya, yang semakin melambat ke atas. Ini semakin ke atas semakin melambat kecepatannya. Nah, kalau melambat kecepatannya sampai di titik ini, maka kecepatannya 0. Kemudian balik lagi ke titik A dengan kecepatan yang bertambah, dan sampai di A di kecepatannya maksimum. Lalu kemudian kembali lagi dengan kecepatan yang mulai berkurang sampai di titik B menjadi kecepatannya sama dengan 0. Baik, jadi begitulah kira-kira. Maka bagaimanakah persamaan kecepatannya dan kecepatan maksimum pada gerak harmonik sederhana? Maka kecepatannya atau V di sini adalah
A sin omega T. Ya, ini adalah persamaan simpangan. Maka persamaan kecepatan itu adalah turunan pertama dari persamaan dari waktu ya. Maka D A sin omega T dt diturunkan sekali. Maka jika ini diturunkan, sehingga yang menjadi penurunannya itu adalah satu-satunya, yaitu sin omega T, di mana A di sini tetap menjadi sinus omega T itu diturunkan menjadi cos omega T, kemudian omeganya diturunkan, ini tetap ya, omega dikali A dikali cos omega T, sehingga persamaan untuk kecepatan adalah omega kali A kali cos omega T. Nah, sekarang bagaimanakah caranya untuk mencari kecepatan maksimum? Kita perhatikan kecepatan maksimum itu terjadi apabila cos omega T itu sama dengan 1. Ya, Vmax itu terjadi apabila cos omega T itu sama dengan 1, sehingga omega T sama dengan 0 derajat. Oke. Jadi persimpangannya itu adalah 0 derajat supaya terjadi kecepatan maksimum di titik ini ya. Jadi dia bandulnya setelah bergerak diperlambat kemudian dipercepat. Nah, theta ini lama-kelamaan berkurang menjadi 0 sehingga di titik ini dia maksimum. Maka masuk akal jika tetanya adalah 0 derajat, sehingga persamaannya menjadi Vmax. Vmax itu adalah supaya cos omega T sama dengan 1, maka Vmax sama dengan omega dikali dengan A. Ini adalah persamaan kecepatan maksimum pada gerak harmonik sederhana. Baik, kemudian untuk selanjutnya adalah percepatan. Percepatan itu apa artinya? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Jadi di sini dalam kasus ini percepatan itu yaitu A itu adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu, sehingga persamaannya adalah D. Persamaan kecepatan tadi adalah, kita perhatikan, omega A cos omega T, omega A cos omega T dt diturunkan terhadap waktu, sehingga yang diturunkan di sini adalah omega A-nya tetap, kemudian cos omega T turunannya adalah min sin omega T, kemudian turunan omega di sini adalah dikeluarkan, sehingga untuk percepatan adalah min naik ke depan, min omega kuadrat dikali A sin omega T. Sehingga kalau kita perhatikan di sini A sin omega T ini merupakan persamaan simpangan gerak harmonik sederhana, sehingga min omega kuadrat dikali G. Ini adalah persamaan percepatan. Lalu bagaimana untuk menghasilkan percepatan maksimum? Maka percepatan maksimum itu adalah ketika sin omega T sama dengan 1, atau omega T di sini adalah sama dengan 90 derajat ya. Sehingga Amax di sini adalah percepatan maksimum adalah min omega kuadrat dikali dengan A. Ya, kalau tadi Vmax adalah omega A, maka Amax adalah min omega kuadrat dikali dengan A. Iya. Sehingga kita sudah bisa memahami bagaimana kecepatan simpangan itu berhubungan satu sama lain. Sekarang kita bahas contoh soal. Ya, contoh soal. Nah, misalnya diketahui dalam soal bahwasanya V itu kecepatan, ini diketahui ya. Diketahui kecepatan itu adalah kecepatan sebuah bandul misalnya itu kita perhatikan sama dengan setengah kecepatan maksimum. Setengah kecepatan maksimum yang ditanyakan di sini adalah berapakah simpangannya? Oke, kita jawab. Maka simpangannya adalah
Kita perhatikan persamaan kecepatan di sini adalah A cos omega T. Kita perhatikan persamaan kecepatan A cos omega T, ya, omega A cos omega T ini adalah setengah dari kecepatan maksimum, yaitu omega. Kecepatan maksimum di sini rumusnya adalah omega A. Sehingga ini bisa dicoret, maka cos omega T itu sama dengan setengah, atau cos theta itu sama dengan setengah, sehingga theta itu adalah sudutnya sama dengan 60 derajat. Ya, sehingga y di sini adalah A sin theta sama dengan A kali sinus 60 derajat. Hasilnya adalah sinus 60 adalah, kita perhatikan di sini ada hubungan akar 3, 1, 2, sini 30, sini 60, maka sinus 60 adalah sama dengan akar 3 per 2, ya. A dikali akar 3 per 2 ini sama dengan setengah akar 3A. Jadi Y atau persamaan simpangannya adalah setengah akar 3A. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk video berikutnya tentang soal-soal mengenai kecepatan, percepatan, dan simpangan sebuah bandul pada gerak harmonik sederhana. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.